Fatihah SPD. Saya guru di SMK Negeri 1 Rembang, sekaligus saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 4 di Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan PPL yang ke-1 di sekolah saya. Untuk praktik kali ini, saya laksanakan secara daring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat ya dan semangat dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia ya. SMK Bisa. SMK Hebat. Bisa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Silakan untuk dipimpin berdoa. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kalian absen terlebih dahulu. Mas Tito dan Mbak Tita itu menyampaikan ya izin kepada Ibu bahwa hari ini tidak bisa mengikuti pembelajaran karena sedang sakit ya. Mari kita doakan bersama semoga Mas Tito dan Mbak Tita itu kembali sehat dan bisa kembali berkumpul mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia ini ya. Oke. Amin. Ya, amin. 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 Ya, Ibu akan mengecek bagaimana sinyal kalian, apakah kuat untuk mengikuti pembelajaran, baik untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Insya Allah kuat. Insya Allah. Bu, nanti. Susah Insya Allah di lancar. gunung. Oke, ya, semoga lancar semuanya ya. Nah, bagi yang lancar, kuat sinyalnya, silahkan kalian tutup on cam ya. Bagi yang sinyalnya kurang, boleh kalian sewaktu-waktu tidak on cam ya, tapi tetap aktif dalam mengikuti pembelajarannya. Teks eksposisi yaitu memberikan sebuah pengetahuan baru. Teks eksposisi adalah sebuah teks yang isinya mengandung informasi dan pengetahuan. Teks eksposisi Oke, ada lagi yang berpendapat? Teks eksposisi yaitu menyampaikan informasi. Oke, ya, terima kasih sudah menyampaikan pendapatnya ya. Masih ingat apa itu teks eksposisi ya? Mengenai teks eksposisi itu sebuah teks yang isinya mengandung informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat, padat dan jelas. Jadi setelah kalian mempelajari teks eksposisi ini, kalian bisa menyampaikan gagasan. Jadi kalian selain bisa mengungkapkan gagasan, kalian juga bisa menambah pengetahuan, dan pengetahuan yang kalian peroleh itu bisa digunakan ya, dimanfaatkan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk pembelajaran hari ini ya akan mempelajari kompetensi dasar yang pertama, pengetahuannya itu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Nah, indikator pencapaian kompetensinya yang pertama, kalian akan menemukan struktur teks eksposisi. Kemudian yang kedua, menemukan kebahasaan teks eksposisi. Peserta didik itu dapat yang pertama menemukan struktur teks eksposisi dengan tepat, kemudian menemukan kaidah kebahasaan teks eksposisi dengan tepat, dan yang ketiga, melengkapi tesis dan argumen yang mendukung dalam teks eksposisi yang dibaca dengan cermat, teliti, dan tepat. Yang pertama, kalian nanti mengamati ya, Ibu akan tayangkan teks. Ya, kalian itu mengamati terlebih dahulu, mengamati teks tersebut. Setelah mengamati, kalian mendiskusikan. Nah, kalian mendiskusikan tentang apa? Nah, mendiskusikan untuk menemukan struktur teks eksposisi, menemukan kebahasaan teks eksposisi, dan melengkapi teks eksposisinya. Kemudian setelah kalian menemukan
semuanya baru kalian mempresentasikannya, ya. Itu langkah pembelajaran. Nah, selain langkah pembelajaran di sini, Ibu juga akan menilai, ya. Di sini Ibu tayangkan sebuah teks eksposisi yang berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan. Ya, silahkan kalian baca terlebih dahulu. Untuk memudahkan kalian agar membacanya, Ibu juga kirimkan lewat grup WA ya. Ya, Ibu akan membagikan link. Kalian silahkan untuk berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Ini link sudah Ibu berikan. Assalamualaikum kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekretarisnya Eka Dava ya. Setuju? Setuju. Setuju. Paragraf pertama sudah pasti tesis kan ya? Iya jelas, tesis itu kan yang di pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini akan mewakili kelompok 1 dari kelas 10 RPL 1 yang terdiri dari anggota 1 ada Dewi Afifatur Rahma, 2 Eka Dawa Azawasali, 3 Ignas Sawara Balkis, 4 Isminat Liva Faradila, dan yang terakhir yang kelima Tri Milani. Saya di sini akan mempresentasikan tentang struktur kaidah kebahasaan dan melengkapi teks eksposisi. Langsung saja, saya akan menyebutkan struktur yang terkandung di dalam teks eksposisi yang berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan yang sudah kami cari dan amati bersama-sama. Yang pertama ada bagian pernyataan pendapat atau tesis. Bagian ini terdapat pada paragraf yang pertama. Bagian yang kedua ada bagian argumentasi. Di dalam teks tersebut, bagian argumentasi terdapat pada paragraf kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Yang terakhir ada bagian penegasan ulang. Bagian penegasan ulang dalam teks tersebut ada pada paragraf ke-7 atau paragraf terakhir. Yang kedua ada temukanlah kebahasaan yang terkandung di dalam paragraf ke-1 dan kedua teks eksposisi yang berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan. 1 ada kata teknis, yaitu ada kata penduduk, iklim global, kepunahan, habitat, polusi yang ada pada paragraf ke-1. Dan kata praktik, kelestarian, alam, generasi yang terdapat pada paragraf kedua. Nomor 2 ada pernyataan hubungan penyebab atau konjungsi kausalitas, yaitu ada kata karena, disebabkan yang terdapat pada paragraf kedua. Nomor 3 ada pernyataan hubungan waktu atau konjungsi temporal, yaitu ada kata sedangkan yang terdapat pada paragraf ke-1. Nomor 4 ada kata kerja mental, yaitu kata dibayangkan, menyelesaikan, menyimpulkan, memperhatikan, memenuhi, dan mempertimbangkan yang ada pada paragraf kedua. Nomor 5 ada kata rujukan, yaitu kata para ahli yang terdapat pada paragraf kedua. Yang terakhir atau nomor 6 ada kata persuasif, yaitu kata seharusnya, ada pada paragraf ketiga. Ada pada paragraf kedua. Soal berikutnya ada lengkapilah tesis, argumen, dan penegasan ulang agar menjadi teks eksposisi yang benar, yaitu dengan judul Mencuci Tangan dengan Sabun, Efektif Cegah COVID-19. 1. Pernyataan pendapat atau tesis. Sabun memiliki kandungan yang efektif untuk membersihkan, kemudian membunuh berbagai jenis bakteri dan virus penyebab penyakit. Dengan adanya kandungan tersebut, maka sabun sangat efektif untuk membunuh virus corona atau COVID-19. 2. Argumentasi. Salah satu gejala virus COVID-19 yang dialami para korban terinfeksi adalah sesak napas, sehingga mencuci tangan menggunakan sabun sangat penting dilakukan secara rutin, karena dapat meminimalisir masuknya virus ke dalam tubuh yang terdapat pada tangan. Hal ini dapat mencegah masuknya virus, terutama virus corona yang dapat merusak saluran pernafasan.
Bahkan, menurut seorang ahli Dr. Dan Corbett dari Queen's School of Chemistry and Chemical Engineering, menjelaskan mencuci tangan menggunakan sabun sangat efektif untuk membunuh virus COVID-19. Sekian. Lalu ada bagian penegasan ulang. Dari penjelasan di atas, kita tahu bahwa sabun berkemampuan mematikan atau menonaktifkan virus COVID-19 atau corona. Cukup dengan cuci tangan menggunakan air yang mengalir dan sabun ke seluruh bagian tangan secara merata. Dan pastikan untuk mencuci tangan minimal selama 20 detik. Cara tersebut sangat efektif untuk mematikan virus dan bakteri yang terdapat pada tangan, sehingga mencegah masuknya virus ke dalam tubuh, terutama COVID-19 yang menyerang saluran pernapasan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ya, beri aplaus untuk kelompok 1. Tadi sudah disampaikan dari kelompok 1, 2, dan 3 bahwasannya struktur teks eksposisi itu ada 3. Ada pernyataan umum atau pendapat, ya. Nah, ini ada di paragraf yang pertama. Nah, kemudian struktur yang kedua itu ada argumentasi. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa argumentasi ini ada di paragraf yang ke berapa? 2, 3, 4, 5, dan 6. Ibu akan menyampaikan mengenai struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Materi yang sudah kita pelajari hari ini, yang pertama tadi ada apa? Struktur teks eksposisi. Iya, struktur teks Kaidah eksposisi. pembahasan Teks eksposisi. Ya, Melengkapi argumentasi dan penegasan ulang dalam teks eksposisi. Kalian senang tidak mengenai materi ini? Senang banget Bu, bisa Senang banget Bu. Senang banget Bu. Oke, alhamdulillah ya kalau kalian senang mengikuti pembelajaran hari ini ya mengenai materi teks eksposisi dari struktur kebahasaan dan kalian melengkapi tesis dan argumentasi dalam teks eksposisi. Nah, apakah ada yang belum kalian pahami? Alhamdulillah sudah semua. Alhamdulillah kalau sudah paham semuanya ya. Kalau sudah paham semuanya, berarti diingat-ingat ya materi ini mengenai struktur kebahasaan dan bagaimana untuk melengkapinya ya. Karena pada pertemuan minggu depan ya nanti kita akan membuat teks eksposisi. Jadi dengan memperhatikan struktur kebahasaan yang ada di dalam teks eksposisi tersebut ya. Jadi silakan tetap diingat-ingat materi yang telah kita pelajari hari ini ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini ya kita untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu ya. Iya, silakan Mas Salman untuk dipimpin berdoa. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Ya, sekian Alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya, Mas Billy, sudah semangat ya? Karena ini akhir, sudah berakhir pembelajarannya, jadi lebih semangat lagi. Ya, Mas Billy ya? Oke, sekian ya pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu bahagia. Oke? Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Sampai ketemu minggu depan ya. Oke. Ya, Mas Billy semangat.